Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sekar Hanum. Saya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang novel sejarah dan teks sejarah. Materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian atau definisi. Yang kedua ada struktur novel sejarah. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan novel sejarah. Yang keempat ada perbedaan teks sejarah dan novel sejarah. Yang kelima ada nilai-nilai novel sejarah. Dan keenam ada langkah menyusun novel sejarah. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian atau definisi novel sejarah dan teks sejarah. Novel sejarah adalah novel atau cerita yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Kalau teks sejarah itu adalah teks yang menjelaskan fakta-fakta dari kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa sejarah. Yang kedua, kita lanjutkan, ada struktur novel sejarah. Struktur novel sejarah terdapat 6. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau bisa disebut orientasi. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang, baik waktu, tempat, maupun lokasi dari awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Yang ketiga ada konflik atau bisa disebut rising action. Di sini tuh terjadi peningkatan masalah atau pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Jadi ini tuh awal masalah meningkat. Yang keempat ada puncak konflik atau bisa disebut dengan komplikasi. Komplikasi ini merupakan bagian yang paling mendebarkan atau menghebohkan atau bisa disebut memuncak dari masalah. Ini adalah puncak masalah yang paling tinggi. Pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Yang kelima ada penyelesaian atau resolusi. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir, guys, yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Nah, yang terakhir adalah koda nih. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi dalam cerita, semua peristiwa, dan perilaku tokoh yang terlibat. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah kaidah kebahasaan novel sejarah. Yang pertama menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua menggunakan banyak kata yang menyarankan urutan waktu atau konjungsi temporal dan kronologis. Yang ketiga menggunakan banyak kata yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Yang kelima ada menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam menggunakan banyak dialog. Yang ketujuh menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Selanjutnya, yang keempat ada perbedaan novel sejarah dan teks sejarah. Kalau novel sejarah itu mengembangkan cerita sejarah yang ada dengan rekaannya. Kalau teks sejarah itu benar-benar yang pernah terjadi atau kisah nyata bisa disebutnya. Yang kedua itu
novel sejarah, cerita bebas diciptakan dengan imajinasi. Jadi bisa dengan pikiran kita sendiri. Tapi kalau teks sejarah itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi ceritanya. Jadi harus sesuai dengan fakta yang ada, cerita yang ada. Yang ketiga, kalau novel sejarah itu rekayasa pengarang diwujudkan dalam koherensi dan sekali-kali relevan dengan situasi sejarah. Kalau teks sejarah memiliki hubungan satu fakta dengan fakta lain, direkonstruksi sejarah dapat dilacak eksistensiasi di masa lampau. Yang keempat, tidak terikat pada 5W, 1H. Tidak diperlukan bukti berkas atau saksi. Kalau di teks sejarah, pelaku, kondisi, dan situasi hidup sesuai dengan kenyataan. Jadi harus berdasarkan dengan bukti. Kalau di novel sejarah, pelaku, kondisi, dan situasi hidup hasil imajinasi. Jadi kita bisa mengarang itu kalau novel. Poin selanjutnya, ada nilai-nilai novel sejarah. Ada nilai apa aja sih, Kak? Yang pertama ada nilai moral atau etik. Itu apa sih? Merupakan nilai yang menggambarkan perilaku dan pembentukan akhlak yang baik. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan, dialog, dan lain-lain. Yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya ini merupakan nilai yang bisa kita dapat dari kebiasaan adat, pola pikir masyarakat dalam teks sejarah yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. Kalau yang ketiga ada nilai pendidikan. Merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku baik, dewasa, dan bermanfaat, serta dapat memilah mana yang baik dan buruk, guys. Yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial ini nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat lainnya, kayak interaksi sesama manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Yang kelima ada nilai psikologi. Merupakan nilai yang bisa kita dapat dengan melihat kondisi kejiwaan atau batin tokoh-tokoh dari teks sejarah tersebut. Yang terakhir ada nilai agama yang pasti banget ada. Ini nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama pastinya. Biasanya nilai ini dapat diikuti dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci masing-masing agama, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Selanjutnya ada langkah menyusun novel sejarah. Ini terakhir. Yang pertama, menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Jadi kalian harus mencari apa sih yang mau diceritain gitu. Yang kedua ada menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Kalian harus mencari tahu dulu apa sejarah yang akan kalian ceritain, faktanya tentang yang akan kalian ceritain gitu. Yang ketiga ada mengumpulkan bahan-bahan cerita. Jadi kalian harus mengumpulin banyak-banyak fakta untuk cerita yang akan kalian ceritakan itu, guys. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mengembangkan kerangka atau draft awal menjadi novel atau teks cerita sejarah. Itu yang terakhir. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penjelasan atau kurang jelas, tapi saya harap kalian suka dengan penjelasan saya ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.